Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Sebelumnya, di masa pandemi COVID-19 ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menerapkan 3M, yaitu selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dimanapun teman-teman berada. Di sini saya Dewina Utari Suherman, NPM 192154030, selaku moderator dari kelompok 2, mata kuliah Biologi Invertebrata, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, akan mempresentasikan materi mengenai Porifera. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Dewina Utari Suherman, yang kedua ada Aflah Ma'rifatullah, yang ketiga ada Fauzia Naomi Restu, yang keempat ada Cahyati Mutiara Sandi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Cahyati Mutiara Sandi, NPM 192154118, anggota dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi karakteristik porifera. Porifera ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu porus dan fer. Porus itu artinya pori atau lubang kecil, dan fer itu artinya membawa atau mengandung. Jadi porifera ini merupakan hewan yang memiliki pori pada struktur tubuhnya. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu tubuhnya berpori. Yang kedua, hewan multiseluler yang paling sederhana. Mengapa dikatakan demikian? Karena porifera tidak memiliki jaringan dan organ sejati. Yang ketiga, hewan dipoblastik, yaitu memiliki lapisan ektoderm dan endoderm. Di antara ektoderm dan endoderm ini terdapat mesoglea. Mesoglea ini juga yang menyusun struktur tubuh porifera. Yang keempat, bentuk tubuhnya bermacam-macam, ada yang seperti vas bunga. Kemudian yang kelima, habitatnya itu di perairan, terutama di air laut. Namun ada juga jenis porifera yang hidup di air tawar, yaitu pada famili Spongylida. Yang keenam, pada fase dewasa bersifat sesil, artinya menetap pada suatu tempat tanpa mengadakan perpindahan dan hidup berkoloni. Yang ketujuh, mempunyai rongga sentral, yaitu spongosol. Yang kedelapan, hidup secara heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga bergantung pada organisme lain dalam memperoleh sumber makanannya untuk memenuhi energi. Makanan dari porifera ini yaitu plankton dan bakteri. Yang kesembilan yaitu hermafrodit, artinya dalam satu individu mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Yang kesepuluh, yang terakhir, reproduksinya secara aseksual dan seksual. Aseksual ini dengan pembentukan kuncup tunas dan gemul. Secara seksual yaitu melalui proses fertilisasi yang dilakukan dengan arkeosit yang mengandung sperma dan ovum. Materi selanjutnya mengenai struktur tubuh porifera. Struktur tubuh porifera ini tersusun atas lapisan luar dan lapisan dalam. Pada lapisan luar ada epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar pada tubuh porifera. Kemudian ada pinakosit. Pinakosit ini sel pipi yang banyak mengandung ostium. Kemudian pada lapisan dalam ada koanosit. Koanosit ini sebagai organ respirasi dan mengatur pergerakan air. Selain itu, fungsinya juga sebagai pencerna makanan. Di bagian ujung koanosit itu ada flagel, dan di bagian pangkalnya itu ada vakuola. Di antara lapisan luar dan lapisan dalam ini ada mesoglea. Mesoglea ini terdiri atas organel-organel, yaitu ada amubosit. Amubosit fungsinya untuk transportasi oksigen, zat makanan, dan ekskresi. Kemudian ada arkeosit. Arkeosit ini merupakan amubosit yang tumpul dan dapat membentuk sel-sel reproduktif. Kemudian ada porosit atau meosit, terletak di sekitar pori dan fungsinya untuk membuka dan menutup pori. Kemudian ada skleroblast. Skleroblast ini untuk membentuk spikula. Spikula ini merupakan unsur pembentuk dari tubuh porifera. Kemudian ada rongga di bagian dalam yang berisi air yang disebut dengan spongosol. Kemudian ada osculum. Osculum ini jalan keluarnya air dari tubuh porifera ke lingkungannya. Materi selanjutnya mengenai proses pencernaan makanan pada porifera. Porifera bersifat holozoik dan saprozoik, di mana holozoik ini merupakan sifat dari porifera itu sendiri
yang mengambil makanannya dalam bentuk padat dari lingkungannya. Sedangkan saprozoik itu merupakan sifat dari porifera itu sendiri yang mengambil makanannya dari organisme yang telah mati. Lalu, bagaimana sih proses pencernaan makanan pada porifera itu sendiri? Nah, proses pencernaan makanan pada porifera itu diawali dengan menempelnya zat-zat makanan pada kolar, di mana pada saat itu mikrofili sel kolanosit bertindak sebagai filter untuk menyaring zat-zat makanan yang akan masuk ke dalam tubuh porifera. Kemudian, zat-zat makanan tersebut diolah di dalam vakuola makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan yang membantunya itu ada 3, diantaranya enzim karbohidrase, selanjutnya ada enzim protease, dan yang terakhir enzim lipase. Kemudian, setelah mengolahnya, vakuola makanan melakukan gerakan siklosis yang bertujuan untuk mengedarkan sari-sari makanan di dalam sel kolanosit itu sendiri. Gerakan siklosis itu merupakan gerakan di dalam sel yang berupa gerakan melingkar atau rotasi. Kemudian, setelah itu zat-zat makanan diedarkan ke seluruh tubuh porifera secara difusi dan osmosis oleh sel amoebosit. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada porifera. Porifera tidak memiliki alat pernafasan khusus, akan tetapi porifera tetap bernafas menggunakan cara aerobik. Pernafasan pada porifera melibatkan 3 sel. Yang pertama sel pinakosit, yang kedua sel koanosit, dan yang ketiga sel amoebosit. Sistem pernafasan pada porifera dimulai dari O2 yang larut dalam air yang akan didifusikan oleh sel pinakosit, kemudian masuk ke dalam sel koanosit dan akan disebarkan oleh sel amoebosit ke seluruh tubuh porifera. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu sistem ekskresi pada porifera. Sistem ekskresi pada porifera dilakukan secara difusi. Ayo, masih pada ingat gak apa itu difusi? Kita review dulu ya. Difusi merupakan suatu peristiwa mengalirnya suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Sistem ekskresi pada porifera dilakukan secara difusi dari sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan tempat hidupnya. Nah, sisa atau zat-zat sampah sisa metabolisme yang dihasilkan oleh porifera dikeluarkan dari bagian internal tubuhnya oleh amoebosit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sistem reproduksi pada porifera. Sistem reproduksi pada porifera terbagi menjadi 2, yaitu aseksual dan seksual. Sistem reproduksi aseksual terbagi lagi menjadi 2, yaitu ketika induk porifera tumbuh kuncup atau tunas baru yang arahnya keluar. Kemudian kuncup atau tunas baru tersebut akan memisahkan diri dari induknya, membentuk individu baru. Reproduksi aseksual yang kedua melalui proses gemul, yaitu di mana keadaan porifera sedang tidak menguntungkan. Misalnya, ketika keadaan air yang kurang baik ataupun asupan nutrisi yang kurang. Pada saat ini, amoebosit berkumpul ke ruang spongosol dan berdiferensiasi membentuk massa arkeosit. Ketika sudah membentuk seperti bola massa, maka akan keluar melalui oskulum, kemudian menempel pada substrat lain. Untuk reproduksi seksual pada porifera melibatkan ovum dan sperma. Porifera merupakan hewan hemaprofit, yaitu hewan yang menghasilkan sperma dan ovum sekaligus. Sperma dan ovum pada porifera merupakan modifikasi khusus dari sel amoebosit yang disebut arkeosit. Ovum, baik yang sudah dibuahi atau belum, akan tetap tinggal di dalam sel induk. Setelah pembuahan, akan menghasilkan zigot yang nantinya akan melakukan berulang kali pembelahan. Zigot yang melakukan pembelahan ini akan membentuk larva berambut yang bernama ampiblastula. Ampiblastula akan keluar melalui oskulum dan akan berenang untuk mencari substrat yang cocok. Larva atau ampiblastula ini akan berubah menjadi parenchyma.
Kemudian, jika sudah menemukan substrat, maka ia akan menempel dan berkembang menjadi porifera baru. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem saluran air pada porifera. Sistem saluran air pada porifera ini berfungsi sebagai sarana dalam pertukaran zat partikel-partikel makanan, oksigen, karbon dioksida, zat sisa metabolisme dari eksternal ke internal maupun sebaliknya. Sistem saluran air pada porifera ini ada 3 tipe. Yang pertama itu askon, yang kedua sikon, yang ketiga adalah lekon. Pada tipe askon ini merupakan tipe yang paling sederhana. Melalui pori di permukaan tubuhnya, air akan masuk, kemudian langsung menuju ke rongga tubuh porifera, yaitu spongosol. Kemudian, partikel makanan yang ada di dalam air ini akan disaring oleh koonosit. Setelah disaring, akan keluar menuju lubang utama keluar, yaitu oskulum. Contoh dari tipe askon ini yaitu leukosolenia. Yang kedua yaitu tipe sikon. Tipe sikon ini lebih kompleks dari askon. Struktur tubuhnya berlipat. Hal ini karena sudah memiliki sistem radial yang terhubung dengan lebih dari satu pori. Jadi ketika air masuk melalui pori akan langsung menuju ke sistem radial utama. Setelah itu air menuju ke spongosol. Setelah disaring oleh koonosit akan keluar menuju oskulum. Yang ketiga yaitu tipe lekon. Tipe lekon ini merupakan tipe yang paling kompleks. Dapat dilihat gambar di samping saya ini, ada lingkaran-lingkaran yaitu ruangan-ruangan sistem saluran air juga. Jadi ketika air masuk melalui pori akan menuju ruangan-ruangan tersebut. Setelah dari ruangan ini akan menuju ke spongosol. Setelah dari spongosol akan keluar ke lingkungannya melalui oskulum. Contoh dari tipe ini yaitu spongia. Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika atau klasifikasi dari porifera. Nah, berdasarkan bahan pembentuk kerangka tubuhnya atau spikulanya, porifera ini dibagi menjadi 3 kelas. Nah, yang pertama itu ada Salsaria. Nah, Salsaria ini hidup di laut yang dangkal. Kemudian tubuhnya itu tersusun dengan sangat sederhana. Nah, spikulanya itu seperti duri kecil yang tersusun atas kalsium karbonat atau CaSO3. Nah, kemudian untuk tipe salurannya, Salsaria ini sangat bervariasi. Ada mulai dari askonoid, sikonoid, kemudian ada leukonoid. Nah, contoh spesiesnya yaitu ada Grantina dan ada Seciva. Nah, bisa kita lihat di gambar ini bahwa lihat spikulanya itu seperti duri kecil. Seperti duri kecil ya, bisa dilihat contohnya. Oke, yang kedua yaitu ada Hexactinellida. Nah, Hexactinellida ini hidup di laut yang dalam. Spikulanya itu tersusun atau mengandung silikat atau SiO2 atau sering kita sebut dengan kaca. Nah, untuk tipe salurannya, Hexactinellida ini dominannya itu kebanyakannya itu yaitu sikonoid, teman-teman. Oke. Contoh spesiesnya yaitu Aspergillum. Nah, kemudian yang ketiga ada Demospongiae. Nah, Demospongiae ini rata-rata atau biasanya hidup di lautan. Tetapi teman-teman harus diingat ada beberapa dari Demospongiae yang hidup di air tawar. Nah, kemudian spikulanya itu tersusun dari spongiae atau campuran dari spongi dan silikat ya. Nah, kemudian untuk tipe saluran airnya, Demospongiae ini dominannya itu leukonoid, teman-teman. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Demospongiae ini merupakan kelompok jumlah spesies yang paling banyak ya. Yang paling banyak atau yang terbesar yaitu 90% dari yang lainnya. Contohnya seperti Spongilia sp. Ya. Nah, kemudian berdasarkan tempat proses terjadinya pengambilan zat-zat makanan atau sering kita sebut dengan sistem saluran air, porifera ini dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama ada askon. Nah, askon ini merupakan tipe yang paling sederhana, yaitu proses pengambilan zat-zat makanannya itu terjadi di spongsel. Contohnya seperti Leukosolenia. Nah, kemudian yang kedua ada sikon.
Nah, sikon ini proses pengambilan zat-zat makanannya itu terjadi di dalam rongga yang berflagel. Contohnya seperti sifa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada ragon atau sering kita sebut dengan lekon. Nah, yaitu proses pengambilan zat-zat makanannya itu terdiri atau terjadi di dalam kamar atau ruang yang kecil yang berflagel yang terdapat di bagian tengah saluran. Nah, di bagian tengah saluran ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti spongia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistematika atau klasifikasi dari porifera. Terima kasih. Langsung aja kita masuk ke materi terakhir yaitu manfaat atau peranan porifera. Porifera dapat dimanfaatkan sebagai hiasan akuarium air laut loh. Spesiesnya itu yaitu Axinella cannabina yang berwarna orange. Selanjutnya, apa sih peranan porifera? Ayo teman-teman, kalian kalau mandi menggunakan spons mandi kan? Pernah berpikir gak sih spons mandi itu terbuat dari apa? Nah, spons mandi ini dibuat dari kerangka spongia dan hipospongia. Spons Cliona dapat dimanfaatkan untuk mengebor karang atau moluska yang sangat keras sehingga membantu pelapukan. Selanjutnya yang terakhir, peranan porifera yaitu dapat dijadikan sebagai alat pembersih, yaitu dari porifera jenis Demospongi. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.